Selamat siang, Mbak Caca, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Kenalkan, saya Bernadette Hani Nurhidayah Sri Mumpuni. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit tentang kesulitan belajar pada anak, yaitu dysgraphia dengan teori belajar experiential learning. Eh, ini ada overview-nya, jadi kita akan bahas 5 topik. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada definition, yang ketiga ada case atau kasus, yang keempat ada penanganan dengan teori belajar, dan yang kelima ada strategi self-regulation learning, dan juga motivasi belajar. Oke, ini masuk ke introduction. Jadi, menulis ini merupakan bentuk komunikasi dalam menggambarkan pikiran, perasaan, dan juga ide menggunakan media visual. Media visual yang dimaksudkan ini adalah indera penglihatan. Keterampilan menulis memiliki peranan yang sangat penting dalam berkomunikasi secara tertulis. Kalau misalnya anak dari kecil itu tidak dilatih, tidak dikenalkan dengan keterampilan menulis, saat besar nanti dia akan kesulitan untuk menulis dengan lancar. Jadi pada saat kecil, anak itu kadang diremehkan, kayak anak ini masih kecil, masih usia 2 tahun, emang bisa menulis. Padahal nggak ada salahnya kalau misalnya kita cobain ke anaknya untuk memegang pensil, memegang pulpen, supaya nanti saat besar dia itu udah terbiasa untuk memegang alat tulis gitu. Nah, kesulitan belajar menulis itu kita biasa sebut dengan dysgraphia. Dysgraphia merupakan kesulitan khusus anak-anak yang tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Tidak bisa ini karena mereka tidak mampu untuk menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya yaitu tangan untuk menulis. Umumnya, dysgraphia ini terjadi ketika anak baru belajar menulis. Pasti ada faktor penyebabnya kenapa anak bisa mengalami dysgraphia. Nah, faktor utamanya itu faktor neurologis. Jadi, faktor neurologis itu karena ada gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan juga menulis. Tapi, menurut Lerner pada tahun 2000 ada 7 faktor penyebab terjadinya dysgraphia. Yang pertama ada motorik anak, bisa jadi motorik anak ini belum matang. Yang kedua ada perilaku yang dialami anak, misalnya anak yang hiperaktif, tensinya cenderung terpecah, jadi dia eh, tidak bisa fokus dengan menulis. Yang ketiga ada persepsi pada anak. Gangguan persepsi pada anak ini bisa jadi kesalahan ya. Misalnya eh, huruf P dibaca Q, huruf M dibaca W gitu. Terus ada gangguan memori. Jadi dalam menuliskan kata, anak ini melupakan satu huruf. Jadi katanya itu tidak sempurna. Yang kelima ada gangguan tangan pada anak. Si anak ini bisa jadi pernah cedera pada tangan. Yang keenam, gangguan anak pada saat memahami instruksi. Ini biasanya pembimbingnya itu tidak jelas dalam menjelaskan instruksinya sih. Yang ketujuh, kemampuan melaksanakan cross modal. Cross modal ini menyangkut kemampuan mentransfer dan mengorganisasikan fungsi visual ke motorik. Jadi ada gangguan koordinasi antara mata dengan tangan, sorry, sehingga tulisan itu jadi nggak jelas, terputus-putus, atau dia nggak bisa ngikutin garis lurus. Nah, terus ini ada karakteristik anak yang mengalami dysgraphia menurut Kendall dan juga Stephanie Shin pada tahun 2012. Yang pertama, bentuk huruf itu nggak konsisten. Jadi, satu huruf, misalnya huruf P yang pertama itu lengkungannya kecil, sedangkan P yang kedua lengkungannya besar. Yang kedua, penggunaan huruf besar dan kecil masih tercampur. Saya dalam menulis satu kata itu selang-seling. Huruf besar, kecil, atau ya secara random itu dia kecampur gitu. Terus yang ketiga, sulit memegang alat tulis, sulit memegang pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Yang keempat, ukuran dan cara menulis itu tidak proporsional. Ukurannya itu besar kecilnya tidak konsisten tadi, dan cara menulisnya itu bisa jadi dia tidak di dalam garis, bisa jadi keluar garis, atau bisa jadi nulisnya itu miring. Yang kelima, kesulitan saat menyalin contoh yang sudah ada.
karena anak dengan kesulitan belajar menulis ini kan dia susah untuk nulis ya. Jadi mau kita kasih contoh sebanyak apapun, kalau dia terhambat menulisnya, dia kurang dalam menulis, jadi ya dia tetap aja susah untuk menyalin. Nah, tadi kita udah singgung sedikit kalau disgrafia itu merupakan kesulitan belajar menulis. Tapi secara epistemologi, disgrafia ini berasal dari bahasa Yunani dis, yang berarti gangguan, dan grafia yang berarti membuat bentuk huruf dengan tangan. Jadi disgrafia ini dapat kita artikan sebagai kesulitan menulis pada tingkat apapun, termasuk tidak terbacanya huruf, lamban saat menulis, kesulitan mengeja, dan masalah sintaksis serta komposisi. Ini jadi kalau sintaksis dan komposisi ini berkaitan dengan kalau dia menulis kata atau kalimat ada nggak lengkap, jadi ada satu huruf yang hilang. Next ini saya sertakan kasusnya. Saya mengambil kasus seorang anak yang bernama Lee. Dia ini berusia 6 tahun. Dia tinggal bersama dengan nenek dan juga omnya. Ibu dan ayahnya ini pergi ke Surabaya dan Lee itu waktu itu TK, TK-nya itu 2,5 tahun. Nah, selama 2 tahun di TK, ibunya Lee ini tahu kalau misalnya Lee ini nggak bisa menulis seperti anak-anak yang lainnya. Maka dari situ, Lee dinyatakan mengalami disgrafia atau gangguan menulis. Singkatnya, ibunya Lee ini akhirnya mencari guru private ya supaya Lee bisa belajar sama gurunya. Dan saat pertemuan pertama kali itu, si guru ini mau melihat seberapa kemampuan Lee dalam menulis. Ternyata saat menulis itu Lee cuma bisa menulis atau membentuk huruf, sorry, tidak bisa membentuk huruf, tapi dia cuma bisa membentuk bulatan kecil seperti di gambar yang kanan itu tanpa bantuan dari gurunya, pure menulis sendiri. Kalau di gambar sebelah kiri itu menjelaskan Lee menuliskan angka itu karena ada bantuan dari gurunya. Jadi si guru ini menggerakkan tangan Lee dan menuliskan angka-angka itu. Kelemahan Lee dalam menulis ini sering banget dijadikan candaan oleh orang sekitarnya. Bahkan di sekolah juga dia dijadikan candaan sama gurunya. Lee itu sering dibilang otaknya belum di-charge atau otaknya lamban, otaknya mandek, otaknya macet gitu, karena nggak bisa menulis. Padahal kan Lee itu belum tentu tidak bisa ya dalam semua bidang. Kok sampai segitunya? Nah, Lee ini memiliki kelebihan, yaitu Lee bisa bernyanyi, bisa berhitung, dia bisa menari dan mengikuti irama, dan Lee itu bisa menghafal alfabet dari A sampai Z. Cuman dia memang kesulitan untuk eh, mengikuti bentuk dari alfabet ini. Dia kesulitan untuk menuliskan bentuk dari alfabet ini. Nah, untuk meningkatkan kemampuan menulis Lee, guru menyediakan media belajar seperti 3 buku dan juga 3 penggaris. Nah, itu ada gambar buku dan penggaris yang digunakan oleh gurunya Lee. 3 buku ini termasuk buku untuk membuat garis, menuliskan angka, dan juga menuliskan huruf. Kalau penggarisnya itu ada penggaris berbentuk seperti lingkaran, persegi, bintang, dan lain-lain. Terus ada penggaris angka, dan juga ada penggaris huruf. Nah, Lee ini berlatih dengan guru tuh rutin. Dengan media belajar yang telah disediakan itu cukup efektif. Rutin selama 30 menit setiap harinya. Kalau gurunya Lee ini berhalangan untuk hadir, Lee tetap latihan tapi sama omnya, jadi dibantu juga dengan om. Setelah sekian lama berlatih, ada kemajuan dari Lee, di mana sebelumnya itu kan tanpa bantuan guru, Lee itu bisa membentuk bulatan-bulatan kecil ya. Nah, dari dia belajar menulis angka, dia mengidentifikasi bentuk angka 8 itu terbuat dari bulatan-bulatan. Jadi, secara nggak sengaja, Lee itu menuliskan angka 8 gitu. Walaupun angka 8 itu belum terlihat sempurna, namun guru Lee ini percaya kalau misalkan memang ada kemajuan dari Lee gitu. Proses memorinya Lee juga mulai bekerja, menghafal bagaimana bentuk angka 8.
Selain menuliskan angka 8, guru juga menyuruh Li untuk menuliskan huruf A kecil. Li bisa membuat huruf A kecil itu hanya garis horizontal dan garis vertikal saja. Ia mengalami kesulitan saat membuat garis lingkungannya. Tapi pure angka 8 dan huruf A ini dibuat tanpa bantuan dari guru. Dan setelah guru tahu Li melakukan hal itu, berhasil menulis, guru itu memuji Li seperti, Li hebat, bagus, Li pintar, dan juga luar biasa. Nah, ini ada penanganan dengan teori, di mana tadi saya udah mention di awal ya, tentang teori experiential learning. Teori ini dikembangkan oleh David Cope pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa pembelajaran efektif ini terjadi melalui pengalaman langsung yang melibatkan refleksi dan juga pengolahan informasi. Refleksi dan pengolahan informasi ini diperoleh dari perkembangan orang dewasa. Kenapa saya pakai ELT? Kenapa saya pakai teori ini? Karena teori ini kan singkatnya itu belajar dari pengalaman. Jadi kalau teori ini anak turun langsung, anak mengalami secara langsung. Jadi dia tahu kesalahannya di mana, dia tahu cara memperbaiki kesalahan itu seperti apa. Yang mana kalau misalnya nanti di lain waktu dia tidak mengulangi kesalahannya itu. Menurut teori ini, pembelajaran terdiri dari 4 tahap yang saling terkait. Yang pertama ada concrete experience, yang kedua ada reflective observation, yang ketiga ada abstract conceptualization, dan yang keempat ada active experimentation. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi kalau concrete experience ini merupakan tahap yang melibatkan pengalaman nyata atau langsung dalam situasi tertentu. Kalau dari kasus Lee, kita bisa ambil eh, di mana Lee itu secara langsung mengalami proses belajar menulis. Gitu. Kalau reflective observation, ini merupakan tahap di mana individu mengamati dan merefleksikan apa yang telah dialami. Nah, Lee itu tadi melihat dan mengidentifikasi bentuk dari huruf dan juga angka. Ada abstract conceptualization. Nah, kalau ini merupakan tahap di mana individu ini mencoba untuk menggabungkan pengalaman konkret dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Lee itu kan sebelumnya tanpa bantuan guru, dia itu bisa menuliskan angka 8 ya. Dan juga dan juga bentuk bulatan kecil. Jadi dia tahu kalau misalnya setelah berlatih dia tahu kalau misalnya angka 8 itu terbentuk dari bulatan-bulatan kecil. Yang ternyata tidak sengaja Lee itu menuliskan angka 8. Lalu ada tahap terakhir yaitu active experimentation, di mana individu mencoba menerapkan konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata dan melihat hasilnya. Contohnya, Lee dapat menuliskan huruf A kecil walaupun belum sempurna, di mana tadi dia hanya bisa menuliskan garis vertikal dan horizontal saja, karena dia masih kesulitan untuk membentuk lingkungannya. Nah, ini ada strategi self-regulation learning. Nah, self-regulation learning ini merupakan suatu proses di mana individu secara sistematis berusaha untuk memantau, mengatur, dan mengontrol beberapa komponen pembelajaran. Komponen pembelajarannya ini ada 5. Yang pertama itu ada kognisi. Jadi kognisi ini berkaitan dengan gimana anak menggunakan strategi belajar yang berbeda. Yang kedua ada motivasi, yaitu keyakinan dorongan dari diri anak. Ada metakognisi, yaitu kemampuan dan strategi yang mengatur dan mengendalikan perilaku anak dalam pembelajaran. Lalu ada emosi. Emosi ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami emosi pada diri anak. Dan yang terakhir itu ada perilaku, yaitu berkaitan dengan usaha untuk mengontrol perilaku anak selama melakukan pembelajaran. Lalu strategi self-regulation learning yang bisa kita gunakan untuk menangani kasus itu dengan menggunakan komponen pembelajaran kognisi, di mana di dalam komponen pembelajaran kognisi itu ada
solusi dengan encoding. Jadi encoding ini informasi yang masuk. Kalau dari itu informasi yang masuk itu berupa bentuk angka dan tulisan. Yang mana awalnya itu mandek di short term memory, dia diam di short term memory karena Li hanya menghafal saja. Nah, dari short term memory ini nanti akan dipindahkan pada long term memory. Jadi, Li itu tidak menghafalkan saja, tapi nantinya Li juga bisa menuliskan bentuk dari angka dan juga tulisan gitu. Selanjutnya, ini ada strategi motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri individu di mana ada dorongan untuk melakukan usaha dalam mencapai tujuan pada proses pembelajaran. Nah, motivasi belajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik yang merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Contohnya, ini ada minat dari diri anak pada bidang tertentu, lalu ada kesadaran dari diri anak sendiri. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik yang merupakan dorongan yang muncul bukan dari diri individu sendiri, melainkan dari orang lain. Contohnya itu tadi ya, apresiasi, hadiah, terus ada hukuman, terus ada nilai, dan lain sebagainya. Strategi motivasi belajar yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis Li adalah dengan diberikan apresiasi dan juga hadiah. Apresiasinya ini berupa tadi yang gurunya itu selalu memberi pujian kalau Li berhasil menulis, seperti Li hebat, tulisannya bagus, Li luar biasa, dan lain lagi. Nah, hadiahnya ini tadi media pembelajaran. Jadi si gurunya ini ngasih buku dan juga penggaris itu sebagai hadiah dan juga sebagai media pembelajaran Li. Jadi semakin semangat gitu untuk belajar menulis. Nah, dengan adanya strategi self-regulation learning, terus strategi motivasi belajar, dan juga tadi teori experiential learning, diharapkan itu Li bisa ke depannya Li bisa meningkatkan kemampuan menulisnya gitu. Dia bisa bersemangat lagi untuk belajar menulis. Ini ada referensi yang saya gunakan. Sekian sharing dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa berguna bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah penjelasan selama saya sharing. Terima kasih dan selamat siang.